ada sebagian teman saya berkata, kucing itu termasuk salah satu binatang peliharaannya Nabi Muhammad. Nah, seandainya Bapak Ibu, ini pikiran saya ya, seandainya anjing juga salah satu peliharaan Nabi Muhammad, pasti teman-teman kita sangat menyukai anjing, sangat menyukai. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Yishim Hamasiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Jika Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, yakinlah, percayalah, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab berkata kita semua ini akan dibuat naik oleh Tuhan. Tidak akan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, selama kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita berjalan di dalam Tuhan, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, apalagi kita mau melakukan firman Tuhan Bapak Ibu, kita pasti menjadi kepala dan bukan ekor. Akan terus naik, tidak akan pernah turun. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita masih membahas mengenai penggalian anjing di Aceh Singkil. Dikarenakan ingin diterapkan wisata halal di Aceh Singkil, Pulau Banyak. Nah, Hotman Paris Bapak Ibu mendesak Polres Aceh Singkil supaya menyelidiki kasus penganiayaan anjing. Namanya Kanon. Kasus penyiksaan anjing Kanon yang viral terjadi di Aceh Singkil terus menjadi sorotan sejumlah kalangan. Nah, ini dimuat di Kompas TV Bapak Ibu. Semua kalangan itu membahas dan menyoroti penyiksaan anjing Kanon yang sempat viral di Aceh Singkil yang dilakukan oleh oknum Satpol PP. Setelah beberapa publik figur, kini advokat Hotman Paris Hutapea juga menyoroti kasus ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, Bang Hotman Paris juga menyoroti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP terhadap seekor anjing yang tidak bersalah, di mana di Pulau Banyak akan diadakan wisata halal. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya yang perlu sekali diterapkan wisata halal itu adalah di dalam hati dan pikiran kita. Ketika ingin diterapkannya wisata halal, kok justru moral daripada oknum Satpol PP itu jauh daripada akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sopan santun, moral, itu jauh daripada itu Bapak Ibu. Nah, lewat akun Instagramnya, Hotman Paris mendesak Kapolda Aceh dan Polres Aceh Singkil untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan hewan ini, yaitu anjing. Karena dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur terkait penganiayaan hewan peliharaan. Regulasi terkait perlindungan hewan peliharaan tertuang dalam beberapa aturan. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini adalah berita yang sangat baik bagi kita yang mencintai anjing, bagi kita yang mencintai binatang, khususnya dogi. Dan saya pribadi Bapak Ibu punya dogi juga, yang dulunya saya benci kepada anjing, tidak suka, najis, segala macam. Tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, saya tinggal di dalam kebenaran. Apa yang saya benci dulu, itu menjadi satu binatang yang sangat saya sayangi. Menjadi satu binatang yang sangat dekat dengan saya, sebagaimana yang pernah saya ceritakan. Ketika saya pulang dari bepergian, pulang dari pelayanan, saya disambut oleh dogi-dogi saya yang begitu lucu, begitu imut, begitu menggemaskan. Siapapun yang melihat pasti suka, pasti menyukai dogi saya Bapak Ibu. Nah, tetapi bagi sebagian orang, dogi itu binatang yang sangat menajiskan. Sangat menajiskan. Bahkan kalau kita bertanya Bapak Ibu, kenapa anjing itu dinajiskan? Satu binatang yang
najis bagi sebagian orang. Saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan ya. Bahkan ketika teman-teman saya dari Muslim itu menjawab, itu terlalu mengada-ngada Bapak Ibu. Saya juga pernah bertanya, kenapa kucing kok tidak najis? Kenapa anjing yang dinajiskan, sedangkan kucing tidak dinajiskan? Bahkan anjing diharamkan, kucing tidak. Ini kenapa? Ada sebagian teman saya berkata, kucing itu termasuk salah satu binatang peliharaannya Nabi Muhammad. Nah, seandainya Bapak Ibu, ini pikiran saya ya, seandainya anjing juga salah satu peliharaan Nabi Muhammad, pasti teman-teman kita sangat menyukai anjing, sangat menyukai. Nah, tapi di sebagian besar saudara kita umat Islam juga sangat senang dengan anjing, sangat suka dengan anjing. Malah kita sering melihat bagaimana seorang muslimah yang punya ratusan anjing. Apakah bisa dikatakan kalau muslimah ini salah satu muslimah pembangkang karena dia tidak menuruti apa ajaran agamanya, atau sudah muak dengan ajaran agamanya? Nah, kita kembali ke kasus penganiayaan dogi yang terjadi di Aceh Singkil Bapak Ibu. Seperti di pasal 302 KUHP, lalu pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Setelah di PP Nomor Tahun 2012 tentang masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dalam aturan ini sanksinya adalah paling lama 9 bulan penjara. Ini adalah video yang direkam saat petugas Satpol PP Aceh Singkil membawa anjing bernama Kanon. Kanon terlihat dibawa dengan dikurung di sebuah keranjang. Video ini pun diunggah dan menjadi sorotan warganet. Banyak yang menilai aksi Satpol PP Aceh Singkil ini menyalahi aturan sehingga menyebabkan anjing Kanon mati. Warganet pun menggelar petisi untuk mendorong pengusutan kematian anjing Kanon. 70.000 warganet, 70.000 lebih warganet telah menandatangani petisi untuk menindak anggota Satpol PP Aceh Singkil sesuai hukum Bapak Ibu. Sesuai hukum yang berlaku. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika wisata halal ingin diterapkan, ingin dijalankan di Aceh, di situ terjadi tumbal, yaitu anjing Kanon, seekor dogi yang bernama Kanon, mati secara tidak wajar. Diterapkannya wisata halal itu Bapak Ibu di sebuah pantai. Nah, kalau Bapak Ibu melihat sebuah artikel yang pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu, kita melihat di Arab Saudi, mereka sudah jauh melangkah ke depan. Negara mereka ingin maju. Makanya halal bil halal ini tidak akan lagi mereka terapkan. Bahkan bisa dikatakan mereka sudah muak dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama mereka. Nah, ini terjadi di Arab Saudi. Kalau di Indonesia ingin diterapkan wisata halal, justru di Arab Saudi ingin diterapkan wisata haram. Sebaliknya Bapak Ibu. Kenapa Bang Pendi berkata begitu? Nah, dikarenakan saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta Injil Kabar Baik Habaket, di Arab Saudi beberapa waktu yang lalu mereka bikin aturan baru. Siapapun yang datang ke pantai itu sudah diperbolehkan dengan pakaian, memakai pakaian yang minim. Boleh berpelukan dengan yang bukan muhrim. Bahkan boleh berdansa di situ. Saya pernah katakan, Indonesia ke Arab-Araban, sedangkan Arab Saudi ke Barat-Baratan. Nah, kiranya banyak pihak sadar Bapak Ibu akan peraturan-peraturan yang bisa menghambat bertumbuhnya bangsa dan negara. Kita berdoa kepada Tuhan supaya teman-teman kita semakin hari semakin sadar. Teman-teman kita semakin hari semakin bisa terbuka hatinya, bisa terbuka pikirannya untuk tidak lagi terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali untuk bangsa dan negara ini.
Nah, kita juga berdoa supaya mereka juga bisa menemukan kebenaran dan jangan takut untuk berpikir secara kritis, apalagi takut untuk murtad. Jangan ragu-ragu untuk murtad. Jangan ragu-ragu untuk datang kepada Yesus. Karena hanya Dia pribadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita semua. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.